22 pemborosan yang dilakukan oleh kalian yang hidupnya pas-pasan. Halo semuanya, ada beberapa hal yang bikin kalian boros dan tanpa kalian sadari, itu membuat hidup kalian pas-pasan alias miskin. List ini aku kumpulin berdasarkan tips keuangan dari Dave Ramsey, salah satu financial guru di Amerika Serikat yang disebut-sebut udah berhasil bantuin ribuan orang keluar dari kemiskinan. Aku pengen share ini supaya kalian bisa hindarin pemborosan ini dan akhirnya jadi kaya. Dan semuanya dimulai dari ini nih. Kalau kalian beli sesuatu tapi nggak bisa bayar 100% lunas saat itu juga, berarti kalian nggak bisa beli itu. Yaitu belanja impulsif. Belanja-belanja yang nggak pakai banyak mikir, yang seringnya didorong oleh rasa ingin memiliki aja. Familiar nggak nih sama kalian? Ya, memang sekarang belanja tuh udah makin gampang, tapi sayangnya mungkin banyak dari kita belanja yang gampang-gampang ini justru pakai duit yang belum ada atau bahkan nggak ada di kita, yaitu pakai kartu kredit, pay letter, dan juga pinjol. Kayak yang Ramsey pernah bilang, salah satu jebakan orang miskin adalah belanja pakai duit yang nggak ada buat beli barang-barang secara impulsif. Nah, sebenarnya nggak susah ngindarin ini. Salah satu cara terbaiknya adalah taruh barang-barang yang pengen kalian beli itu di daftar tunda dulu. Misal, kalau pengen beli sepatu baru, tunggu seenggaknya 1-2 hari dan lihat gimana perasaan kalian terhadap sepatu itu. Masih pengen beli nggak? Kemungkinan besar kepengenan kalian untuk beli sepatu itu bakal hilang dan kalian udah ngirit ratusan ribu sampai jutaan rupiah tergantung harga sepatu itu. Nomor 2, rokok. Udah bukan rahasia lagi lah ya bahwa banyak orang Indonesia yang merokok. Bahkan menurut data per tahun 2021, jumlah perokok di Indonesia udah lebih dari 69 juta orang. Bisa jadi di akhir tahun 2023 ini jumlahnya udah jauh meningkat. Nah, kalau kalian termasuk di daftar perokok itu, coba deh mulai motivasi diri sendiri atau bisa juga cari support dari lingkungan kalian, sekitar kalian, supaya kalian berhenti ngerokok. Karena bukan cuma nggak baik buat kesehatan doang, merokok tuh salah satu kebiasaan termahal. Ramsey pernah menganalogikan rokok sebagai kartu kredit di dunia keuangan. Memang rasanya nggak aneh kalau kalian ngabisin 20.000 sehari atau sekitar 600.000 sebulan cuman buat rokok. Selama ada uangnya, kenapa enggak ya kan? Tapi itu artinya kalau kalian ngerokok sampai 30 tahun ke depan, dengan ngeluarin 600.000 per bulan, kalian ngehabisin 216 juta rupiah hanya buat rokok doang. Ini kita belum ngitung kalau ada inflasi loh. Sementara kalau tiap bulan 600.000 yang tadinya itu buat rokok, dialihin buat jadi investasi yang tumbuh dengan tingkat bunga 8% tiap tahun atau rata-rata pasar gitu. Kalian bisa dapat lebih dari 900 juta dalam 30 tahun. Nah, coba deh kalian pikirin tuh. Nomor 3, denda keterlambatan pembayaran cicilan. Setiap pembayaran yang sifatnya di belakang maupun yang sistemnya kredit, mau itu PLN, kartu kredit, KPR, pay letter, pinjol, semua ada denda kalau kita telat bayar kan. Memang besarannya beda-beda. Mungkin ada yang cuma Rp3.000 kalau PLN, tapi ada juga yang pakai persenan dari total harga atau utangnya, jadi tergantung total harganya kan. Tetap aja itu duit lebih yang mau nggak mau kalian bayarkan. Bayangin deh, banyak hal yang bisa kalian lakuin dengan duit ekstra segitu banyak. Nah, makanya bayar-bayar pengeluaran ekstra ini mesti kalian hindarin, dan caranya tuh simpel banget. Abis gajian, utamain bayar semua tagihan dulu, baru kebutuhan dan lain-lain. Atau kalau bisa langsung auto debit aja dari rekening kalian di awal bulan, itu bakal lebih bagus. Jadi kalian gak bakal tuh ketinggalan bayar tagihan lagi. Sebelum kalian kena denda keterlambatan, ingat quote dari Ramsey ini nih. Aset terbesarmu adalah gajimu. Nomor 4, jajan kopi mahal. Sebagian besar dari kita adalah ya yang menikmati secangkir kopi di pagi hari. Dave Ramsey sendiri juga termasuk penikmat kopi. Tapi tergantung dari mana kita beli kopi. Bisa aja kalian lebih stres dan sedih daripada yang lain. Kenapa? Karena kopi bisa mahal banget harganya. Orang-orang yang pegang gelas Starbucks bisa jadi kelihatan kaya. Tapi sebenarnya mereka udah ngeluarin lebih dari Rp50.000 buat satu gelas kopi.
yang bisa dibikin di rumah dengan harga yang jauh lebih murah. Jangan ngikutin mereka kalau kalian hidupnya pas-pasan. Enjoy kopi yang bisa dibikin sendiri dan save uang kalian. Kalau kata Dave Ramsey, aku harus tahu kalau membuat makanan yang sama persis di rumah lebih murah daripada di restoran manapun. Nah, dari keempat hal yang bikin boros itu tadi, mana yang ngena di kalian? Coba share di komen ya. By the way, masih ada 18 pemborosan lain yang mungkin kalian lakuin kalau sekarang kalian hidupnya masih pas-pasan. Semuanya aku bahas lengkap di YouTube Menuju Kekayaan. Kalau kalian penasaran, klik link yang ada di bio.